Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin wa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fiddin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatikal wasi'ata ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fiddin wa alima ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa adimin nasi bil haji yatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dzaril anqal. Allahumma saqil lana kutuba kullaha. Tsanian, kedua, Ummul Kitab. Masih pembahasan tentang surat Al-Fatihah, nama-nama surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Listimaliha alal maqasidi al-asasiyati lil kitabil al-aziz. Kenapa disebut Ummul Kitab? Listimaliha, karena mencakupnya surat Al-Fatihah itu ala maqasidil asasiyah, mencakup tujuan asas dari kitab Al-Quran, kitab Al-Aziz, yaitu Al-Quran. Jadi alal maqasidil asasiyah ini tujuan dasar, ya, asas tujuan dasar kitab Al-Quran. Maka dinamakanlah Al-Fatihah menjadi Ummul Kitab, yaitu tadi sebagai pembuka daripada Al-Quran, induk daripada Al-Quran. Listimaliha ala maqasidi al-asasiyah lil kitabi al-aziz. Jadi lil kitabil aziz. Jadi sebagai mencakup atas tujuan dasar asas Al-Quran. Fabiha, maka di dalamnya juga, di dalam surat Al-Fatihah, as-sana'u 'alallahi jalla wa ala, terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sana' 'alallahi jalla wa ala, terdapat pujian kepada Allah, ya. Pujian yang hakiki di sana terdapat dalam lafaz alhamdulillah. Hamdun qadimin li qadimin, hamdun qadimin li hadisin, hamdun hadisin li qadimin, hamdun hadisin li hadisin. 4 daripada salah satu unsur pujian terbagi 4. Puji Allah kepada dirinya sendiri, kepada zatnya sendiri. Puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah. Hamdun hadisin li hadisin, pujian makhluk kepada makhluknya. Sehingga pujian 4 itu mencakup di dalam lafaz alhamdulillah. Artinya di dalam alhamdulillah alif lam ma'rifat listidrakil jinsi, yang mencakup kepada semua jenis pujian. Maka ketika kita menyampaikan alhamdulillahilladzi, ketika ceramah, ketika kita menyampaikan sesuatu perkataan diawali dengan alhamdu, maka itu sudah memuji kepada Allah. Karena ada ikhbarus sana bahwa sanaun, pujian, mengabarkan pujian itu sama dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dia sudah muji. Ketika dia menyampaikan segala puji bagi Allah, dia menyampaikan kabar kepada orang lain, otomatis dia itu sudah memuji, yaitu tadi dengan pujian yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rukun pujian seperti hamidun, mahmudun, ya. Kemudian mahbun bih, ya. Itu salah satu tadi dalam rukun pujian itu bagaimana seseorang memuji kepada Allah dengan pujian yang hakiki, yang selayaknya Allah sebagai
sebagai salah satu zat yang laik, yang sangat pantas untuk dipuji. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah, isbatur rububiyah, sebagai pengakuan isbatur rububiyah, pengakuan rububiyahnya. Pengakuan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi menjadi zat yang memelihara, Rabbul Alamin. Maka kata Rabb ini di dalam Kamus Lisanul Arab, di situ Rabb ini bermakna artinya pemelihara, ya. Sebagaimana tadi untuk Allah Rabbul Alamin, ya. Begitu juga kalau secara etimologi, secara bahasa, seorang guru, seorang orang tua, seorang bapak ibu disebut Rabbul Walad, berarti sebagai pendidik, pemelihara, pembimbing seorang anak. Rabbut Talamid, Rabbul Murid, berarti seorang yang membimbing, guru thariqah yang membimbing, seorang mursyid yang membimbing muridnya untuk usul kepada Allah. Itu sama kalimatnya dengan Rabb. Artinya Rabb secara etimologi itu maknanya adalah umum, sebagai pemelihara, rububiyah pengatur, pengurus, itu sebagai Rabb. Tapi secara terminologi, secara istilahi, Rabb itu adalah salah satu pujian yang layak kepada Allah, yang disematkan kepada Allah sebagai tadi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka di sini rububiyah pengaturan Allah, memeliharanya, memberikan rizki, memberikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, itu termasuk rububiyahnya Allah. Maka dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah itu yang pertama adalah akidah ketuhanan, yang mana mencakup kepada sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaid bagi Allah, sifat 20, sifat kebalikannya, dan sifat jaid. Sedangkan yang kedua, yaitu tidak ada yang disebut dengan akidah rububiyah, karena rububiyah sudah masuk kepada tadi yang disebut dengan akidah ketuhanan. Sedangkan tadi yang kedua udah masuk kepada akidah nabawiyah. Baru yang ketiga yaitu akidah sam'iyah, akidah yang didengar melalui baginda Rasulullah, kabar-kabar melalui baginda Rasulullah. Maka tadi akidah orang sawah, Salafi Wahabi, yang pertama uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu tidak ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena sudah disatukan. Di dalam apa? Di dalam tadi sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya kita bisa membedakan akidah mereka orang-orang Wahabi yang akidahnya Trinitas, yang mana ada yang disebut dengan akidah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, itu tidak diakui oleh siapa? Oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya di dalam satu saja. Tadi di dalam sifat ketuhanan kepada Allah ada yang disebut dengan tadi sifat wajib, di dalam uluhiyah, di dalam rububiyahnya, kemudian di dalam sifat-sifatnya Allah itu masuk kepada tadi yang disebut dengan sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaid, masuknya kepada apa? Kepada arkanul uluhiyah. Rukun ketuhanan ada berapa? Ada 3. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaid bagi Allah. Itu yang disebut arkanul uluhiyah, rukun-rukun ketuhanan. Kalau kita bisa ditanya, dan itu sudah mencakup rububiyahnya Allah, pengaturannya Allah, ketuhannya Allah berbentuk seperti tadi. Yang ketiga yang dimaksud dengan sifat-sifat asmaul husna, kulillah asmaul husna, itu semuanya katakanlah asmaul husna. Yang asmaul husna udah masuk ke situ. Artinya tidak ada pembagian lagi seperti yang disebut oleh orang-orang sawah, Salafi Wahabi, yang mana mereka sering mengklaim bahwasanya akidah hanya
3 yang disebut dengan akidah mereka biasa orang-orang akidah Trinitas, dan itu tidak ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah akidah Asy'ariyah, yang mana tadi sifat 20, sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaid harus dipegang. Wa fiha at-ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahihi. Dan di dalam surat Al-Fatihah at-ta'abbud bi amrillah, ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahihi, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mematuhi perintah serta larangan Allah. Ya. Bi amrillah subhanahu wa nahyihi, dan di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada penghambaan, sifat ta'abbud, ya. Makanya Allah adalah ma'bud yang disembah, ya, sedangkan kita seorang abid, ya, yang mana seorang abid dia harus menyembah kepada ma'bud yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan semesta alam. Maka at-ta'abbud bi amrillah, maka ada sifat-sifat di dalam amal kita, di dalam ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, itu tadi berdasarkan dengan ada beberapa ibadah yang sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu sifatnya itu dari sononya emang begitu, itu ta'abudi. Yang kedua ada juga ta'akuli yang memang ya tadi dengan sesuai dengan berbarengannya korinahnya itu ada akal, maka sifatnya ta'akuli. Berbeda dengan tadi yang ta'abud. Kalau ta'abud itu sudah dari sononya, sholat 5 waktu ya sudah 5 waktu, jangan ditambah karena memang sudah ta'abudi. Syariatnya seperti itu, dan sahibus syariah adalah wallahu subhanahu wa fiha tolabul hidayati, dan di dalam surat Al-Fatihah tolabul hidayati, permohonan hidayah. Wa fiha tolabul hidayah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat permohonan hidayah. Wassabati alal iman, dan ketetapan atas keimanan. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah al-akhbar an qasasil umam as-sabiqin, di dalam surat Al-Fatihah al-akhbar an qasasil umami as-sabiqin, yaitu terdapat berita terhadap umat-umat terdahulu, tentang umat-umat, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Wa fiha, dan di dalam surat Al-Fatihah al-itla'u ala ma'arijis su'ada, di dalam surat Al-Fatihah terdapat al-itla', pengetahuan, ala ma'arijis su'ada, atas pemaparan terhadap tangga-tangga kebahagiaan. Artinya tangga-tangga itu kedudukan, maqam. Likulli maqamin maqamun, setiap maqam terdapat maqam-maqamnya tersendiri. Likulli maqamin maqalun, setiap kedudukan, setiap maqam terdapat maqal, ucapan yang harus sesuai dengan kedudukannya. Ala ma'arijis su'ada, terdapat kedudukan orang-orang yang bahagia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, badalnya itu an'amta alaihim, dalam ayat yang lain badalnya an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa manazili ashqiya, dan tempat-tempat orang-orang yang celaka. Bukan kedudukan ya, walaupun memang kedudukan juga bisa, tapi bahasanya kalau untuk
orang-orang yang askia, orang-orang yang sako, yaitu orang-orang yang celaka. Tempatnya itu tempat duduknya, bukan tempat duduknya artinya ya tempat kembalinya, tempat siksaannya. Wa manazil askia, ya, yaitu orang yang tadi tidak mempunyai agama, tidak keimanan, juga miskin, termasuk orang yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhir. Kata Imam Ghazali, manusia terbagi ada yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Ada yang sakiyun fil akhirah, sa'idun fid dunya. Ada yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Yang pertama, yang bahagia dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, bahagia di dunia, celaka di akhirat. Celaka di akhirat, bahagia di dunia. Di dunia celaka, di akhirat celaka. Itu yang keempat. Yang na'udzubillah, senantiasa berlindung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di mana tempatnya? As-sa'adah kulla sa'adah tulal umri fi ta'atillah. Yaitu setiap kebahagiaan, tentang kebahagiaan, tulal umri fi ta'atillah, panjang umur di dalam taat kepada Allah. Itulah yang disebut tadi sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ila ghairi dzalika, sampai kepada selain daripada perkara itu yang tadi disebutkan, ya. Fahia, maka adapun domirnya itu kepada surat Al-Fatihah. Fahia, maka adapun surat Al-Fatihah itu kal binisbati li baqiyatis suwar al-karimah. Surat Al-Fatihah itu, surat Al-Fatihah ibarat katanya adalah, ibarat kata seperti induk bagi surat Al-Quran yang lain, ya. Induk bagi surat Al-Quran yang lain, maka dinamakan Ummul Kitab. Yang disebut dengan Ummul Kitab itu diibaratkan seperti induk bagi surat-surat yang lain. Maka tadi disebutkan kal binisbati li baqiyatis suwar, itu termasuk induk. Al-qalam man yamlik. Jadi ibarat kata surat Al-Fatihah adalah induk bagi surat Al-Quran. Maka ketika surat Al-Fatihah betul-betul dijadikan sebagai Ummul Kitab. Allahumma inna nas'aluka bisyril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi muzizatil Fatihah wa bi asraril Al-Fatihah wa bi sirriha wa bi karamatiha, begitu. Itu menjadi sebuah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuat satu doa tentang surat Al-Fatihah, ya, karena memang itu menjadi sumber induk. Surat Al-Fatihah menjadi salah satu induk daripada surat-surat yang lain. Artinya kandungan dan asrornya, karomahnya, mujizatnya, kemudian apapun yang ada rahasia, sirrun min asrorillah, rahasia dari rahasia Allah di dalam Al-Fatihah. Surat-surat yang lain ada terkandung dalam surat Al-Fatihah. Sampai mana tadi? Libaqiyatis suwar al-karimah wal arabu, dan adapun orang-orang Arab. Nah, adapun orang-orang Arab tusammi, ya, menamakan surat Al-Fatihah itu kulla amrin jami'in umman, ya. Maaf. Wal arabu tusammi kulla amrin jam'in umman.
orang Arab, pasalnya orang-orang Arab itu begini. Orang Arab ini menunjukkan segala sesuatu untuk menunjuk kepada segala sesuatu yang mengumpulkan berbagai perkara, maka disebut begitu ya. Artinya orang-orang Arab ini biasa mengatakan setiap perkara menunjuk perkara yang tempat berkumpulnya atau perkara yang terkumpul itu disebut umman. Paham ya? Maka Al-Fatihah disebut ummul kitab, berarti kumpulan dari setiap kitab Al-Quran ada di sono, begitu. Patakulu, maka mengatakan orang-orang Arab, limakkatil mukarramah, mereka menyebutnya dengan limakkata al-mukarramah ummul qura li'anna ghairaha tabi'un laha. Nah, mereka menyebut Mekah ini Ummul Qura, induknya kampung, induknya negeri, karena negeri yang lain mengikut kepada kota Mekah. Artinya di dalam apa? Di dalam bibak katal mubarakah. Ya. Qul sadaqallah fattabi'uni millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibak kata mubarakah wa huda wa rahmatan lil alamin. Jadi betul bibak kata Bakkah, kota Bakkah itu kota Mekah, yang mana bibak kata mubarakah. Sehingga dari kota Bakkah itu, Mekah itulah menjadi sumber Ummul Qura dari semua bilad. Min biladil muslimin atau goiroha, ataupun selain daripada tadi buldan, seluruh buldan-buldan di dunia itu induknya ke situ. Maka kota Mekah dijadikan menjadi sebagai sebuah barometer berkumpulnya umat Islam ketika Nabi Ibrahim berdoa wading pinna sibil hajjatu karijala wala kulli dhamirin, dari setiap mingkuli pajin amik, dari setiap penjuru dunia itu diseru oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga dari situ berkumpul sampai sekarang, makanan seluruh dunia ada di sana, orang seluruh dunia ada di sana, barang seluruh dunia ada di sana, semuanya bahasa seluruh dunia ada di sana. Itu menjadi sumber bibak kata mubarakah. Ya. Wa huda wa rahmatalil. Watu sami rayatal harbi umman, dan dinamakan ummi untuk panji peperangan, ya. Rayatal harbi, panji peperangan. Kenapa? Litaqaddumiha wa itba'il jaishilaha, karena letaknya di depan barisan dan diikuti oleh pasukan. Ya, sebagai kuat, ya, sebagai qaid, kuat sebagai panglima, ya, panji peperangan, karena memang tadi diikuti oleh barisan kaum muslimin, maka dinamakan juga sama umman, rayatal harbi itu. Wa yuqalu lil ardi ummun li'annaha tajma'u khalaiqa bi batniha. Dinamakan bumi, ya, dinamakan umun, bumi dikatakan umun. Kenapa? Li'annaha tajma'u al-khalaiqa fi batniha, bumi yang membela kami, artinya bumi yang di sana tempat adanya makhluk, ya, disebut semua makhluk berada di dalam perut bumi, ya. Artinya di dalam bumi itu sendiri terdapat daripada kehidupan makhluk, sehingga dinamakan al-um. Qala asyairu, seorang penyair berkata, fal ardu maqiluna wa kanat ummuna fiha maqabiruna wa fiha nuladu. Fal ardu, maka adapun bumi, maqiluna, yang membela kami. Artinya makiluna itu tempat berlindung. Wakanat umuna, dan begitu juga ibu kami, ya. Fiha makabiruna, disitulah dikubur, ya.
Jadi dan dia ibu kami, disitulah terdapat serta dikubur, dan begitu juga kubur kami. Wa fiha nuladu, dan kami dari situ pula lahir kami. Artinya kami dilahirkan. Memang bahasa syair begitu ya, karena sad ya kaulnya. Dia memang agak sulit mengartikannya. Jadi ya secara globalnya itu bumilah yang membela kami, dan dia pula ibu kami, disitulah kubur kami, dan di situ pula lahir kami. Artinya ibu kami itu, bumi itu ibu kami gitu bahasanya. Seperti kami dilahirkan, kami juga dimasukkan ke situ. Dari tanah kembali ke tanah begitu. Itu mana tadi dari fal ardu maqiluna wa kanat ummuna fiha maqambiruna wa fiha nuladu. Paham insyaallah? Talisan yang ketiga, as-sab'u al-masani. Dinamakan as-sab'u masani kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya ya sab'u ayat. Karena sesungguhnya ada 7 ayat tusnafis salati yang diulang-ulang di dalam salat. Maka dinamakan as-sab'u masani. Di sini terjadi khilafah yang mengatakan sab'u masani, apakah Al-Fatihah itu ada surat Al-Fatihah ada lafaz bismillah ayatun min ayatis suratil Fatihah atau bukan. Ini menjadi perbincangan di kalangan ulama ya. Apakah memang bismillah itu memang termasuk ke situ, atau memang bismillah tidak termasuk, dan lafaz yang terakhir ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim itu dua ayat. Jadi menjadi perbedaan antara ulama di dalam masalah makiyah dan juga madaniyah. Ini menjadi perbedaan dari as-sab'u masani. Tapi kalau sepakat sab'u masani. Karena yang sepakat tadi seperti kita menganggap as-sab'u masani itu adalah dari surat dari lafaz bismillah, itu juga sama sab'u masani. Yang enggak pakai bismillah juga sama ya. Mereka mengatakan sab'u masani karena memang yang terakhir itu ada 2 katanya ya. Makanya itu dua-duanya sepakat kalau Al-Fatihah itu disebut as-sab'u masani. Cuman hilafnya di situ, peletakan ayatnya begitu. Li'anna ayat takarraru wa tu'adu, karena 7 ayat yang diulang-ulang ya, takarroru yang diulang-ulang, wa tu'adu dan disebut, fal musalli maka demikian orang yang sholat yaqra'uha fi kulli raqatin min raqaatis sholati. Demikianlah karena diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat oleh musalli, oleh orang yang sholat. Orang yang sholat maka dia mengulang ayat-ayat tadi Al-Fatihah itu secara berulang-ulang. Maka disitulah dinamakan as-sab'u masani. Itu satu alasan, salah satunya. Wa qad ruwiya, dan sungguh diriwayatkan an jam'in minas sahabah, dari sekelompok minas sahabati daripada sahabat, annahum bahwasanya mereka sahabat passaru mereka telah menafsirkan sahabat firman Allah, qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, walaqad atainaka sab'am minal masani. Walaqad, dan sungguh, laqad di situ ada 2 taukid, lam taukid dan qad ya, sebagai taukid. Ketika ada taukid di dalam satu kalimat, maka menunjukkan kepada litahqiq, artinya benar-benar gitu kan. Seperti dalam ayat apa itu? Lau amanu wattaqau, lau amanu wattaqau lau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas. Itu kalimat tadi la fatahna itu menurut ahli tafsir pasti sampai 12 kali pasti akan
lapatah. Nah, pasti akan dibukakan. Itu sudah ada kalimat lam itu sudah menunjukkan bahwasannya di situ ada litahli. Ketika ada tadi walaqad dan sungguh kami ya telah memberikan kepadamu surat Al-Fatihah as-sab'u masani. Bi annal murada bisabi al-masani suratul Fatihah. Ya. Kenapa? Sesungguhnya kami tadi di dalam Al-Qur'an walaqad atainka dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang bi annal murada bisabi masani ya. Suratul Fatihah, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan as-sab'u masani itu adalah surat Al-Fatihah. Itu udah sepakat. Maka dengan ini semua ulama sepakat, tapi hilafnya nanti di peletakan ayatnya. Paham ya? Apakah nanti bismillah itu ayat ke-1 gitu kan? Memang sepakat sama juga ayat ke-1 ya. Nanti ada yang mengatakan memang ya termasuk alhamdulillah yang ada juga begitu kan. Tapi kebanyakan sebagian jumhur ulama itu rata-rata tadi yang ke-1 sepakat, cuma nanti di terakhirnya itu ya. Yang tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tadi terutama madhab Syafi'i ya, maksudnya madhab Syafi'i mengatakan bahwasannya tadi yang pertama itu adalah surat apa? Tadi dalam surat Al-Fatihah lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu katanya nomor berapa? Ayat yang ke-1 ya. Bismillah ayat yang ke-1. Keduanya alhamdulillah ya. Tapi sebagian ulama mengatakan yang ke-1 tuh bukan bismillah tapi alhamdulillah. Nanti kebaginya itu masih tetap 7 karena yang terakhir yang ke-7-nya itu dia dibagi 2. Antara tadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim itu kan dibagi ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu yang tadi yang ujungnya itu tadi dibagi 2 katanya. Ini sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya tetap mereka sepakat sab'u masani tapi peletakannya itu nanti yang berbeda. Li'annaha sab'u ayatin bizma'il qurra wal ulama. Karena sesungguhnya surat Al-Fatihah itu disebut sab'u ayatin 7 ayat sesuai dengan berdasarkan ijma. Ijma itu kesepakatan para alim ulama. Al-Qurra, ijma'nya Al-Qurra, ulama ahli qiraat wal ulama dan ulama para ahli ilmu. Jadi ahli fuqaha, ahli tafakuh mereka sepakat, ahli qiraah pun baik itu qiraah sabah, qiraah asyrah dan lain sebagainya sepakat bahwa itu adalah as-sab'u al-masani. Paham ya? Gitu. Wa qad dzakara al-alamatu al-Qurtubi dan sungguh telah menyebutkan al-alama al-Qurtubi. Al-alamah ketika ada al-alamah itu tanya itu sebagai apa? Sebagai litahqiq. Berarti al-alim al-alamah tahqiq ini benar-benar super alim. Makanya kalimatnya tadi al-alamah. Ya. Ketika ada al-alamah itu bukan tanis, tapi al-alamah itu sebagai tahqiq. Oh, ini orang alim. Gitu. Bahasanya ya seorang alim dari orang-orang yang alim gitu ya. Al-Qurtubi fi tafsiri dalam tafsirnya Al-Jami li ahkami Al-Qur'an. Anna li hadhihi surah itsna asyara isman. Nah, di sini telah menyebutkan bahwasannya beliau menyebutkan surah dari nama daripada surah Al-Fatihah itu ada 12 nama. Yang pertama salah satunya adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat. Yang kedua Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ini adalah kecukupan. Al-Wafiyah ini yang sempurna, kecukupan atau yang Al-Kafiyah itu kecukupan ya. Al-Wafiyah yang sempurna, kesempurnaan.
Yang sempurna atau kesempurnaan, al-wafiyah, al-kafiyah, kecukupan atau yang mencukupi. Artinya Al-Quran adalah tadi salah satu perkara ataupun tadi Al-Quran adalah yang mencukupi setiap segala sesuatu. Wal asas, pondasi pokok Al-Quran, asas. Al-Fatihah sebagai asasul Quran, ya. Dek, sini. Kemudian alhamdu sebagai pujian. Al-Fatihah disebut suratul hamdi. Kenapa disebut suratul hamdi? Karena di situ surat yang terdapat pujian yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an, ya. Makanya di situ ada alhamdu ila akhiri ma zakarahu, sampai akhir perkara yang tadi disebutkan. Mimma ruya imma bitaufiqim minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang diriwayatkan bitauqif, yaitu atas ketetapan. Artinya begini. Jadi nama-nama tersebut ada yang memang berdasarkan petunjuk Rasul. Artinya tauqif itu satu perkara yang ketetapan dari Rasul. Artinya Rasul yang menjadi sebagai memberikan tafsir, ya, orang yang memberikan sebuah isyarah yang menunjukkan bahwasanya itu sudah menjadi at-tauqif minan nabi au bi ijtihadi minas sahabat al-kiram. Yang pertama memang ini berdasarkan petunjuk dari Rasul ataupun berdasarkan ijtihad daripada sahabat, ya. Artinya ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan itu sebagai tauqif dari Rasul. Yang kedua ini ada kemungkinan ijma'nya daripada tadi sahabat, ya. Jadi ijtihad sahabah dan juga at-tauqif min Nabi sallallahu alaihi wasallam, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa dzakara al-Alusi, telah menyebutkan Imam al-Alusi anna ba'dal ulama awsalaha ila nayyibi wa asyrina isman, ya. Telah menyebutkan Imam Alusi bahwa sebagian ulama, ya, telah menyebutkan sampai menyebut 20 ila nayyib. Nayyib asyrin itu hitungan, itu bahasa untuk hitungan. Nayyib ini hitungan dari 20 sampai 23. Paham ya? Hitungan 20 sampai 23 isman, 23 nama. Ya, jadi hitungan dari 20 apa tadi? 20 sampai 23 ila nayyib asyrin isman, ya. Artinya itu, nayyib asyrin isman itu penyebutan 20 sampai 23 nama, ya. Wa addadaha fi tafsirihi al-musamma Ruhul Ma'ani, dan beliau juga menyebutkan di dalam tafsirnya yang dinamakan tafsir Ruhul Ma'ani. Ini lebih banyak, ya. Lebih banyak disebutkan di situ. Maka tadi itu banyak penyebutannya sampai jumlahnya 20 sampai 23 nama. Ini penyebutan daripada tadi surat Al-Fatihah. Berarti banyak sekali, ya. Nah, ini sebagai surat yang memberikan satu keberkahan, yang mana surat Al-Fatihah ini menjadi sebuah surat yang menjadi induknya Al-Quran dan dijadikan sebagai keberkahan, ya, keberkahan bagi surat-surat yang lain. Maka diawalilah tadi dengan suratul Fatihah. Maka karena surat Al-Fatihah menjadi pembuka, maka seseorang menjadikan sebagai tabaruk surat Al-Fatihah ini dengan amal soleh yang dilakukan, yaitu dengan cara mengawali setiap perkara dengan penyebutan surat Al-Fatihah. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umil kitab Al-Fatihah. Itu menjadi sebuah tabarukan, mengambil berkah, tayamunan mengambil keberkahan, supaya menjadikan keberkahan dalam setiap urusan dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Maka ya tadi kalau kita misal membawa acara, ya santri itu sudah nggak pakai kita awali dengan bismillah lagi, sudah dengan surah Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah itu sudah menjadi pembuka
ibtidanya sebagai ibtida hakiki, nanti alhamdulillah sebagai ibtida idopi. Jadi sudah ada dua-duanya di situ, bentuknya sudah bentuk i'zaz, ringkas tapi padat sudah ada. Dari yang pertama bismillah, kemudian kedua-duanya diamalin. Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah. Yang kedua kullu amrin dibalin la yubda bi bilhamdalah. Dua-duanya udah diamalin. Ketika kita baca bismillah, alhamdulillah, maka sudah mengamalkan hadis Rasul yang kullu amrin dibalin bismillah, kullu amrin dibalin alhamdulillah, dua-duanya sudah teramalkan. Artinya banyak sekali yang kita tempuh. Kalau bismillah doang, benar gak? Tapi kalau dua-duanya, coba antum lihat di dalam kitab-kitab, rata-rata bismillah alhamdulillah dicantumkan di situ. Karena dua tidak bisa dipisahkan. Bismillah sebagai ibtida, pengawal, pemula, ibtida hakiki, dan yang yalihi, yang mengikutinya adalah sebagai ibtida idopi, yaitu alhamdulillah. Maka para ulama tidaklah mereka terputus di dalam membukanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, itu sudah menjadi serangkai. Wallahu alam